pada manusia siapapun itu kita tetap harus menjaga budi pekerti kita, etika kita dengan sesama muslim tentu saja itu sangat dituntut. Dengan non muslim itu bagian menjadi dakwah kita, ya, dakwah bil hal. Ya, jangan justru kemudian menjadi pembenaran untuk kita berbuat zolim. Berbuat zolim itu terlarang bagi siapapun dan untuk siapapun juga. Mau dia untuk orang Islam, mau untuk non muslim, kita tidak dibenarkan untuk berbuat zolim. Ya. Kadang mengatakan kan ia non muslim Ustaz, ya bukan menjadi alasan kita bisa berbuat zolim ya, untuk orang yang non muslim. Nikmat dunia yang paling berkesan bagi mereka selain sholat jamaah ya adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara, bertemu dengan kerabat, ya saling tukar sapa dan seterusnya. Itu sudah merupakan karunia yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairul khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, tidak dibiarkan berjuang sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah memilihkan untuk beliau orang-orang yang mengiringi perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka, bagaimana cara Rasulullah berbicara dengan mereka, bagaimana Rasulullah menegur mereka kalau ada kesalahan. Ini kan keteladanan. Karena kita pun sedikit banyak akan melakukan hal yang sama. Betul. Iya, kita kan juga memiliki sahabat. Bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana kalau ternyata sahabat kita ada yang terjatuh dalam kesalahan di depan mata. Atau yang circle kita yang paling dekat adalah keluarga kita. Dan semuanya telah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah hikmahnya kenapa Nabi dan Rasul itu diutus dari kalangan manusia. Ya, supaya bisa kita teladani. Orang Quraisy dahulu kan maunya Nabi itu bukan dari kalangan manusia. Ya, mereka tidak bisa menerima Nabi kok makan, Nabi kok menikah, Nabi kok bisa juga ke pasar. Maunya mereka Nabi itu malaikat. Nah, ini justru tidak relevan dengan kehidupan kita. Bagaimana cara meneladani malaikat? Ya, sementara ya kehidupannya berbeda dengan kehidupan kita. Ya, inilah yang kita maksud dengan seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun cakupannya memang sangat luas sekali. Bagaimana dengan keluarga dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi bisa dibilang Ustadz bahwa Islam ini turun bukan hanya semata-mata mengajarkan tauhid saja, Ustadz. Ya, betul. Iya, makanya dalam agama kita bukan sekedar ibadah yang sifatnya ritual saja. Iya, bukan sekedar sholat, zikir, puasa, tapi berapa banyak ibadah dalam agama kita ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Iya, bagaimana berkata baik kepada orang, berkata jujur, itu kan semuanya ibadah. Iya, kemudian menjaga akhlak, menjaga etika, ini semuanya adalah ibadah, dan inilah yang melekat pada karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma terkenal sholatnya, ya, bukan cuma terkenal dengan zikirnya, doa-doanya, ya, bacaan Qur'annya, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menonjol dengan karakter kesolehan sosialnya. Ya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ini yang paling menonjol dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, tidak ada aibnya sama sekali. Sampai suatu waktu orang Quraisy pernah rapat bagaimana caranya agar ya menghambat ya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka coba-coba flashback, kira-kira dituduh apa Muhammad ini? Iya, agar dakwanya itu jatuh, pribadinya jatuh di hadapan manusia. Mereka mengatakan, bagaimana kalau kita tuduh sebagai orang gila? Orang Quraisy yang lain mengatakan, kita kan biasa lihat orang gila. Tidak ada orang gila yang rapi seperti Rasulullah, gagah seperti Rasulullah, tutur katanya sopan. Iya, bagaimana kalau kita tuduh sebagai sahir, tukang santet? Iya, orang-orang Quraisy yang lain mengatakan, kita kan juga biasa lihat tukang santet. Iya, tapi tidak ada di antara mereka yang seperti Rasulullah dituduh sebagai syair. Yang lain mengatakan kita ini orang Arab, tahu bagaimana struktur syair yang ada di Arab, sementara apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar syair. Dituduh sebagai apa? Sebagai dukun, kahin. Ya tidak bisa juga, karena dukun faktanya bisa dilihat dan bisa dikomparasikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat beda dan sangat tidak
kompatibel sekali. Jadi mereka bingung sendiri. Kenapa? Karena kesolehan sosial Rasulullah yang luar biasa sampai tidak ada celahnya sama sekali. Iya, tidak ada sama sekali cacat dalam interaksi sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Iya. Nah, kan misalnya kalau kita berbicara tentang interaksi sosial, Ustaz, Iya. kadang kita masuk ke ranah negatif Iya. dan juga kadang positif, Ustaz. Iya. Sementara kan Rasulullah ini memiliki lingkungan yang beraneka Iya, ragam, majemuk Ustaz. ya, relatif majemuk Ya, ya. Ustaz. Bagaimana sikap Rasulullah, Ustaz, dan siapakah yang paling beliau kehendaki untuk memberikan interaksi yang terbaik, Ustaz? Iya. Jadi begini ya, saat kita menghadapi kondisi orang yang kemudian kita temani berinteraksi, mungkin di antara mereka ada yang sifatnya yang kita sebut tadi sebagai orang-orang yang positif. Tapi kadang juga ternyata responnya berbeda dari apa yang diharapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersama dengan Sayyidah Aisyah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, orang ini datang minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum orang ini masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istrinya, orang ini adalah seburuk-buruk orang di kaumnya. Artinya orang negatif. Iya, tapi adzinalahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang ini untuk masuk ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alanal qaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melembutkan pembicaraannya, ya, melembutkan perkataan beliau dengan sopan santun ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelembutan ala Rasulullah. Setelah selesai orang ini keluar, ya, selesai urusannya dengan Rasulullah, istri Rasulullah kaget. Iya. Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan ini dan itu, maksudnya orang ini orangnya negatif, buruk, tetapi engkau justru bertutur kata yang baik kepadanya. Iya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada istrinya, sesungguhnya seburuk-buruk orang adalah orang yang orang lain menghindar darinya karena keburukannya. Maksudnya apa? Ya Ustadz Indrawan, inilah yang disebutkan oleh ulama kita, ada namanya mudaroh, ada namanya mudahana. Berbuat baik kepada siapa saja itu dianjurkan dalam agama kita. Bahkan kepada orang yang mungkin responnya itu negatif kepada kita. Ya, yang tidak boleh ada namanya mudahana. Mudahana itu menghalalkan segala cara untuk bisa berinteraksi dengan orang. Bedanya apa? Bedanya tadi kalau yang mudaroh itu anggaplah misalnya ada orang negatif, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya dengan tanpa melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Berbicara dengan sopan, kemudian menjamunya, mungkin datang ke rumah tetap dijamu dengan baik sebagaimana tamu pada umumnya, padahal kita tahu orang ini negatif. Dengan harapan mudah-mudahan ia berubah, mudah-mudahan hatinya tersentuh, atau minimal kita selamat dari keburukannya, sifat negatifnya. Yang tidak boleh yaitu mudahana, melakukan interaksi yang kita pandang baik tetapi menerobos batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Datang bertamu misalnya ia minta balok, khamr, minuman keras, ya kita hidangkan. Atau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho manusia. Inilah interaksi yang tidak benar, interaksi yang offside. Ya, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan rasa senang dari sesama manusia. Padahal itu salah. Padahal itu salah. Padahal ia tahu bahwa sesuatu ini adalah diharamkan. Ya, misalnya lagi nongkrong, teman misalnya lagi main judi online. Iya. Kemudian kebetulan mungkin dia bertanya, ini bagaimana hukumnya? Tapi karena kita tidak mau rusak hubungan, akhirnya minta, tidak apa-apa, lanjut saja. Ini tidak benar. Ini namanya mudahana. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki batasan-batasan dan kita pun tahu akan hal tersebut. Jadi seperti itu kita merespon, kita tetap bisa berbuat baik kepada orang yang mungkin negatif kepada kita, tetapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, tapi hal-hal yang misalnya berkata sopan, ya tutur kata yang santun, kaulan layyinan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, atau menjamunya dengan sesuatu yang mubah dibolehkan dalam agama, itu tetap
Tetap bisa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Amr bin As, kalau Rasulullah berbicara dengan orang paling buruk sekalipun, orang paling jahat sekalipun di suatu kaum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap memberikan penghormatan kepada lawan bicaranya, menghadapkan seluruh sisi badannya ini kepada lawan bicaranya, bukan cuma memalingkan mukanya. Ya, apalagi kalau kita sekarang kadang bicara ngobrol sambil main handphone. Rasulullah bahkan dengan orang paling jahat sekalipun, kata Amr bin As, Rasulullah tetap memberikan atensi kepada lawan bicaranya. Maka inilah keteladanan kita, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita saat berinteraksi mungkin dengan orang yang negatif, ya, ataupun positif, bagaimana kita tetap memberikan atensi, perhatian kepada lawan bicara kita. Dan sebagaimana kita, ya, itu kan tidak nyaman, ngobrol tapi tidak diperhatikan. Betul. Istilahnya anak muda dikacangin ya, atau apa. Ya, itu tidak enak. Maka begitu juga orang lain. Iya, begitu juga orang lain. Jadi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik, bukan merespon hal-hal yang negatif dengan hal yang serupa, tetapi Rasulullah tetap memuliakannya, ya, tetap memberikan perhatian kepada lawan bicaranya tanpa perlu melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya. Jadi intinya Ustadz, jika Rasulullah melihat kemaksiatan, diperbaiki, ya, bukan dimaklumi. Betul, bukan dimaklumi, apalagi diberikan tepuk tangan. Nah, itu apalagi untuk mendapatkan ridho manusia, supaya hubungan tidak renggang. Cuma ada hal yang penting untuk diperhatikan pada saat menegur, pada saat meluruskan sesuatu. Tidak mesti harus diluruskan saat itu. Ya, tanpa memperhatikan kondisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis pernah disebutkan, ya, oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang yang berada di dekat beliau, rojulun, yaitu pada badan atau bajunya itu athar sufrah. Sufrah itu parfum yang biasa dipakai oleh perempuan, yang kalau dipakai itu meninggalkan noda di badan atau di pakaian yang berwarna kuning. Iya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak ingin melukai perasaan lawan bicaranya, memberikan penghargaan kepada lawan bicaranya, iya, sehingga Rasulullah tidak tegur di depan orang banyak. Nanti setelah selesai, iya, majelis ini, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara sama orang yang sekiranya kenal dengan orang yang tadi, untuk menyampaikan ada baiknya ia tidak memakai yang seperti itu. Nah, ini pelajaran dalam interaksi. Pertama, pada saat kita ingin menegur seseorang, bernasihat kepada seseorang, hindari untuk menegur di depan orang banyak. Ya, karena itu sejatinya bukan nasihat, tetapi bisa jadi melukai perasaan orang lain. Ya, makanya ulama kita menyebutkan bahwa kita ini senang dinasihati, tapi tidak bisa diterima kalau dinasihati di hadapan orang banyak. Seperti tadi, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melegitimasi satu kekurangan kesalahan, tetapi Rasulullah melihat konteksnya, melihat kondisinya, ini tidak tepat dinasihati di hadapan orang banyak, bisa melahirkan sakit hati. Iya, dan berapa banyak nasihat itu ditolak bukan karena substansi nasihatnya, tapi kondisinya yang tidak tepat, metodenya yang tidak tepat. Iya, kemudian waktunya yang belum pas, yang menyampaikan juga belum pas. Seperti tadi, tidak mesti Rasulullah yang menyampaikan langsung mengejar orang itu, tapi Rasulullah cari siapa kira-kira orang yang kenal tadi, tolong sampaikan sekiranya ia tidak memakai yang seperti itu. Nah, ini tidak harus kita yang sampaikan. Mungkin kalau kita sampaikan, siapalah saya ini. Betul. Ya, saya lebih muda, sementara yang mau dinasihati lebih tua dan pendidikannya mungkin lebih tinggi. Yang kalau saya sampaikan kira-kira justru akan ditolak, maka tidak mengapa kita diwakilkan oleh orang yang rasa-rasanya nasihatnya lebih bisa diterima. Iya, yang menjadi masalah, ya, kalau nasihat itu kemudian dicampuri dengan rasa kebencian, ada rasa ego, padahal nasihat itu seharusnya berangkat dari rasa cinta, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati, dan itu substansinya sebenarnya nasihat, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Tidak mesti kita. Betul. Iya, dan tidak mesti sekarang kalau kondisinya belum tepat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur di hadapan orang banyak, tetapi bukan Rasulullah melegitimasi kesalahan
menjadi sesuatu yang boleh-boleh saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wakilkan kepada orang untuk membenarkan, untuk meluruskan. Yang menjadi masalah itu tadi kalau melegitimasi. Yang lebih parah lagi kalau berikan tepuk tangan, ya supaya hubungan tetap baik, dibenarkan orang dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa ini sesuatu yang salah. Itu sejatinya orang yang tidak cinta. Iya, sejatinya orang tidak cinta, karena orang yang cinta dengan kita adalah orang yang tidak membiarkan kita berada di dekat jurang-jurang kebinasaan. Iya, seperti itu. Jika kalau begitu, Ustaz, berarti kita harus punya kecerdasan tersendiri, Ustaz, untuk menentukan kapan momen yang tepat, apa yang harus dilakukan, Ustaz. Betul. Jadi Rasulullah ini mengajarkan salah satu posisi yang kesempurnaan, Ustaz. Betul. Bagaimana kalau kita sebagai manusia? Jadi memang ada karakter kedewasaan yang perlu. Iya. Bagaimana sisi-sisi kedewasaan itu harus tumbuh dalam diri kita pada saat berinteraksi dengan orang. Orang dewasa itu, karakter kedewasaan itu terlihat bagaimana ia memposisikan dirinya. Dengan siapa ia berbicara, momen apa ia berbicara, di mana ia memposisikan dirinya dan bagaimana ia memposisikan orang lain. Itulah karakter kedewasaan. Beda dengan anak-anak, mantik tufuli. Ya mantik tufuli itu ya pokoknya patah-patah ya. Ya, yang benar milik saya sekarang dan saat ini juga. Iya, dia tidak memperhatikan posisinya, dia tidak memperhatikan lawan bicaranya. Dia tidak memperhatikan kondisi yang ada. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan sahabatnya itu kan sangat dewasa sekali. Rasulullah membedakan sahabat yang melakukan kesalahan, ya sahabat senior dengan sahabat yang dari badui. Nah, itu kan tidak dipukul rata. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat senior seperti Mu'ad bin Jabal yang a'lamu fi ummati bil halali wal haram. Di umatku yang paling tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, kalau nanti orang-orang dibangkitkan, maka ulama itu punya barisannya sendiri dan pemimpinnya adalah Mu'ad bin Jabal, senior sekali. Pemimpinnya para ulama. Tapi kalau melakukan kesalahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan keras. Karena Mu'ad ini sudah senior, pemimpinnya para ulama. Ya, dalam hadis yang terkenal bagaimana ia memanjangkan bacaan sholat sampai makmumnya mengundurkan diri, melapor sama Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin bikin musibah, bikin masalah wahai Mu'ad dengan bacaan sholat yang panjang. Sementara sahabat yang dari Arab Badui, bukan, kalau konteks kita bukan orang yang berpendidikan, ya bukan orang yang memahami etika dengan baik, itu datang ke masjid kencing di masjid. Iya, sahabat yang lain sudah marah, tapi kata Rasulullah SAW, biarkan ia selesaikan kemudian siram. Iya, padahal kesalahannya fatal. Iya, coba bayangkan di konteks kita sekarang ini ada yang kencing dalam masjid. Ya, jangankan kencing dalam masjid, pakai sendal saya sepatu dalam masjid, itu sudah merupakan pelanggaran etika yang berat. Tapi Rasulullah memahami orang ini dari kampung. Orang ini bukan orang berpendidikan. Ya, orang ini memang budayanya, etikanya, budayanya kaku, keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam relatif memaklumi latar belakang orang. Tidak seperti Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini pemimpinnya para ulama, orang yang paling tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Ya, maka begitu juga kedewasaan kita pada saat berinteraksi dengan orang. Ya, kita berinteraksi dengan seorang dai, aktivis dakwah, dengan berinteraksi dengan orang awam tentu berbeda. Ya, tidak bisa disamaratakan. Berinteraksi dengan orang yang mungkin seusia dengan kita tentu berbeda berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu tidak bisa digurui karena mereka sedikit banyaknya sudah lebih dulu merasakan asam garam kehidupan. Ya, nah kalau kita yang menasihati mereka itu justru akan terkesan menggurui. Ya, jadi kedewasaan itu sangat diperlukan. Bagaimana kita menempatkan diri kita dan bagaimana kita menempatkan lawan bicara kita atau objek interaksi kita. Iya. Jadi bisa saja substansi yang kita ingin sampaikan itu betul, bisa sampai tapi dengan cara metode yang berbeda. Dengan metode yang berbeda dan tidak mesti juga kita yang sampaikan. Iya, bisa dengan mewakilkan diri kita kepada orang yang kita kira nasihat ini bisa sampai dengan baik. Ya, seperti misalnya dalam permasalahan suami istri.
Ya, kalau kita yang sampaikan mungkin agak berat, ya kita bisa menggunakan ya yang lainnya, bisa dengan orang tuanya mungkin, atau bagaimana yang kita pandang ya kuat dugaan kita bahwa kalau ini yang sampaikan lebih bisa diterima daripada kita. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana, apakah salah Ustadz jika misalnya seseorang itu berharap dimaklumi bahwa saya ini orang yang keras, memang saya seperti ini kalau menyampaikan Ustadz. Apakah tidak boleh seperti itu? Iya, ada karakter-karakter dasar manusia memang yang terbentuk oleh lingkungannya, terbentuk oleh budayanya. Yang penting jangan sampai itu tadi melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai atas nama karakter, latar belakangnya, budayanya kemudian menjadi pembenar untuk melakukan kesalahan. Ya, seperti misalnya amarah yang berlebih-lebihan. Ini kan memang saya orang pinggir pantai. Iya, orang pesisir. Iya, orang gunung. Iya, kalau sekedar mungkin suaranya agak tinggi mungkin relatif bisa dimaklumi, tapi kalau sudah membentak orang, marah-marah, itu bukan lagi karakter asli orang, tetapi itu sudah merupakan ego yang berbicara. Ya, makanya ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, misalnya la takdob. Ya, jangan marah, maksudnya apa? Jangan marah yang berlebihan, yang offside. Marah dengan kondisi yang sifatnya proporsional boleh-boleh saja. Dan Rasulullah SAW itu pernah juga marah, tapi jangan jadikan itu kebiasaan, dan jangan jadikan kalau marah itu offside. Maksudnya apa? Ya, kita sudah tidak kita kontrol perkataan kita, perbuatan kita, dan seperti itu orang marah. Makanya kalau orang marah itu ia mendinginkan dirinya, mendinginkan pikirannya. Jangan terlalu banyak bicara, jangan melakukan sesuatu kalau lagi marah, karena biasanya akan disesali. Ya, nanti kan menyesal di akhirnya, kenapa tadi saya ucapkan seperti itu? Kenapa tadi saya lakukan seperti itu? Apalagi kalau sudah terlanjur terekam, Ustaz. Iya, apalagi kalau sudah terlanjur terekam, atau jangankan terekam oleh media, ya, terekam dengan hati. Itu kan hati orang sudah terlanjur luka. Iya, sudah terlanjur luka, terutama dalam konteks hubungan keluarga. Iya, makanya saat lagi marah usahakan diam dan jangan melakukan hal-hal apa. Dinginkan saja diri, ambil air wudhu, kalau berdiri duduk. Ya, jangan terlalu banyak komentar. Ya, terlalu banyak melakukan sesuatu, karena itu biasanya kita akan sesali. Ya, dan tidak bisa dibenarkan. Ya, saya orang pesisir memang seperti itu, ya tidak benar juga. Banyak orang pesisir yang baik kok. Ya, yang bukan temperamen dan seterusnya. Tapi kalau mungkin volume suara agak tinggi, ya mungkin bisa dimaklumi. Ya, seperti itu. Dari manapun dia berasal, ya panutannya tetap Rasulullah. Iya, tetap rujukan utama kita adalah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengukur akhlak kita. Iya. Baik, Ustaz. Dalam interaksi ini, Ustaz, kita kan mayoritas ini atau banyak dari waktu kita yang kita habiskan untuk berinteraksi dengan keluarga, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana contoh Rasulullah ini? Apalagi kan kita semua yang sudah berkeluarga ini tahu bahwa tidak selamanya akan baik-baik saja, Ustaz. Akan ada konflik dalam rumah tangga, Ustaz. Bagaimana anjuran dari Rasulullah, Ustaz? Rasulullah SAW menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah yang paling baik berinteraksi dengan keluargaku. Jadi nilai kita yang sesungguhnya, hakikat kita yang sesungguhnya itu yang paling tahu adalah keluarga kita. Bukan saat kita di masjid, bukan saat kita di kantor, ya, bukan saat kita di tempat nongkrong, tapi hakikat diri kita, siapa sesungguhnya diri kita, ini yang paling tahu adalah keluarga kita. Makanya kalau kita juga ingin mengukur interaksi kita, itu bisa ditanyakan ke anak dan istri, sebenarnya ayah ini seperti apa. Itu patokannya. Iya, itu patokannya, karena mereka lah yang paling tahu. Kalau di luar, maaf, kita mungkin bisa memakai topeng-topeng terbaik kita. Istilahnya orang jaim. Iya, apalagi dipanggil ustadz oleh orang. Dia pasti akan menampilkan sisi-sisi terbaiknya. Ya, dia berusaha akan meredam, menutupi kekurangan. Tapi kalau di rumah kan aslinya sudah keluar. Iya, bagaimana ia di rumah, bagaimana ia anaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana perbuatannya, itu akan ditahu oleh orang di rumah, karena tidak ada lagi urgensi untuk ia memakai topeng dalam tanda kutip. Ia akan mengeluarkan
mengeluarkan aslinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tadi, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Makanya interaksi kita dengan keluarga adalah interaksi yang harus terbaik. Karena itulah diri kita yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat sibuk dengan otoritas yang tidak akan dimiliki lagi oleh orang lain, Nabi dan Rasul. Iya. Bisa bilang raja pada saat itu. Iya, pemimpin kota Madinah juga, panglima, pemegang kunci Baitul Mal kalau konteks kita mungkin menteri ekonomi, qadhi, hakim agung, kalau ada masalah semuanya merujuk kepada Rasulullah untuk diputuskan, guru bagi sahabat-sahabatnya, iya, diplomat, iya. Tapi Rasulullah selalu menyisihkan waktu untuk keluarganya. Nah, ini kan kita kadang karena alasan kesibukan. Iya, alasan kesibukan kita tidak pernah memberikan waktu untuk keluarga, alasan bekerja. Padahal kita kan bekerja, ya saya kira kita bekerja itu untuk membahagiakan keluarga, yang mungkin keluarga kita kadangkala bukan hanya materi yang mereka tunggu. Betul. Tapi waktu kita sekedar mendengarkan mereka bercerita, sekedar tertawa bersama, bercanda bersama, itu mungkin lebih mahal daripada materi yang melimpah tetapi tidak pernah ada waktu untuk keluarga. Tidak pernah ada dialog dalam rumah tangga, tidak pernah ada canda ria dalam keluarga, sampai-sampai anak kita sudah tidak tahu sekarang sudah kelas berapa, ya sekarang bagaimana kondisinya di sekolah dan seterusnya, karena kita terlalu sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Meskipun niatnya itu untuk keluarga. Ya meskipun asalnya niatnya untuk keluarga, tetapi itu tadi kebutuhan keluarga kan itu bukan sekedar materi. Ya, jangan sampai kita sudah memenuhi semua fasilitas yang ada, tetapi kita tidak memberikan perhatian, terutama keteladanan bagi keluarga kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya sahabatnya, bagaimana saya ya Rasulullah, kadang sholat di rumah, kadang sholat di masjid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini adalah rumahku ini, engkau tahu sendiri bagaimana dekatnya dengan masjid. Tapi sholat di rumah itu lebih saya senangi daripada sholat di masjid ilal maktubah. Sholat di rumah itu lebih saya senangi daripada sholat di masjid kecuali sholat yang wajib. Ya, sholat yang fardu yang 5 waktu. Ya, kenapa? Itu tadi sebagai bentuk memberikan pendidikan kepada keluarga, keberkahan pada rumah tangga kita. Jangan sampai yang lengkap fasilitasnya tapi tidak ada di sana nuansa ruhiyah, tidak ada kerapatan, keintiman dalam berinteraksi dengan sesama anggota keluarga. Yang ada adalah jarak, iya, dan akan mungkin melahirkan ujung-ujungnya keseganan. Iya, anak-anak merasa segan untuk curhat dengan orang tuanya, akhirnya ia mencari perhatian di luar rumah. Ya, maka penting sekali pertama memberikan waktu kepada keluarga kita dan menjaga interaksi kita dengan keluarga kita, karena itulah nilai kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, dari situ bisa kami simpulkan, Ustaz, bahwa memang untuk merubah perilaku kita atau interaksi kita kepada orang lain itu memang harus kita ubah dari dasar dulu, Ustaz. Betul, dari keluarga dulu. Jadi kalau misalnya sudah baik di situ, insya Allah akan baik keluar, ya Ustaz. Betul. Nah, bahkan orang tua juga kadang, Ustaz, interaksi anak dengan orang tua itu kadang lebih jaim sedikit daripada interaksi dengan istri, Ustaz. Karena kan orang tua kita punya adab kepada orang tua, sedangkan betul. Kepada istri itu kita merasa berkuasa, Ustaz. Jadi kadang agak lepas di situ, Ustaz, ya. Iya, betul. Jadi itulah memang tadi karena faktor kedekatan dan faktor keseganan. Iya, kalau sudah merasa segan, itu biasanya kita cenderung untuk jaim. Iya, jaim. Makanya jangan sampai terutama anak kita itu dia segan sekali sama kita. Maksudnya segan dalam artian dia sudah tidak mau cerita. Ada masalahnya sampai ia tidak ceritakan ke orang tuanya. Kapan ia tidak mendapatkan teman curhat di rumah, maka ia akan mencarinya di luar. Kapan ia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka ia akan mencari di luar. Itu yang kita khawatirkan. Ya, jangan sampai anak kita itu hilang keintimannya dengan kita. Maksudnya tidak merasa nyaman bicara dengan kita. Mungkin segan karena selama ini tidak pernah dilayani pembicaraannya. Kita terlalu sibuk. Pergi sebelum anak bangun, balik setelah anak sudah tidur, hampir-hampir tidak ada waktu. Ya, nantilah kalau saya pensiun,
nantilah kalau saya sampai di strata ini baru kemudian saya akan memberikan waktu untuk anak. Padahal tidak selamanya anak kita khususnya itu akan di rumah terus. Ada waktunya syi'na am abaina, kita suka maupun tidak suka, ia akan keluar dari rumah menjalani hidupnya sendiri, entah itu studi atau kemudian ia sudah berkeluarga juga, sementara kita sudah menua dan baru menyisihkan waktu untuk keluarga. Disitulah baru terasa sakitnya kesepian. Dahulu anak kita masa kecilnya, masa mudanya kita tidak pernah ada waktu sekedar bercanda bersama, ya melihatkan pekerjaan rumahnya, PR-nya. Ya, padahal mungkin ada nanti masa-masanya kita sangat merindukan itu karena umur ini kan terus bergulir. Ya tidak pernah umur ini berhenti untuk menunggu kita. Tapi terus bergulir, tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu ternyata anak-anak sudah kuliah, sudah harus keluar dari rumah untuk di asrama, ternyata sudah harus menikah dan seterusnya. Sementara kita dulu disibukkan dengan kerja, padahal kita juga bekerja untuk membahagiakan keluarga kita. Makanya inilah pentingnya proporsional dalam membagi waktu dan membagi aktivitas kita. Ya, dan yang paling pertama yang harus mendapatkan interaksi terbaik kita, waktu terbaik kita tentu saja adalah keluarga kita. Ya. Nah, Ustaz, posisi Rasulullah kan banyak tadi, Ustaz. Ya. Salah satunya adalah sebagai pemimpin. Ya. Secara paling tinggi, Ustaz. Ya. Bagaimana, sedangkan kita lihat sekarang interaksi antara pemimpin dengan rakyat atau orang yang dipimpin itu ada di situ tadi yang seperti disampaikan tadi, keseganan, Ustaz. Nah, apakah itu terjadi juga di Rasulullah? Apakah para sahabat juga dan masyarakat pada saat itu segan kepada Rasulullah, Ustaz? Dalam artian takut atau apa, Ustaz? Kalau kita pelajari dan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang menyiapkan waktu betul-betul untuk masyarakat, untuk umat. Ya, dalam satu hadis diceritakan ada seorang wanita yang akalnya itu bermasalah. Mungkin kalau kita mungkin orang keterbelakangan mental, ya, bukan juga orang gila, tetapi bukan juga orang normal seperti umumnya. Ya, orang ini datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa ia memiliki hajat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan keleluasaan kepada wanita ini untuk memilih tempat, nanti Rasulullah yang datang. Jangan dianya yang repot-repot untuk menemui Rasulullah. Silakan pilih tempat, nanti Rasulullah yang datang. Dan ternyata Rasulullah penuhi janjinya. Rasulullah datang menemui perempuan wanita tersebut dan menyelesaikan hajatnya. Padahal ya wanita ini wanita yang memiliki keterbelakangan mental. Ya, kemudian ya biasanya orang yang memiliki keterbelakangan mental, masalahnya itu bukan masalah yang serius. Mungkin masalah yang sekedar masalah remeh. Beda dengan orang yang umumnya. Ya, mungkin memang betul-betul ada masalah serius, tapi Rasulullah tetap bagaimana ia memuliakan orang, tetap melayani orang. Bahkan Rasulullah memberikan keleluasaan untuknya untuk memilih tempat, dan Rasulullah yang bersedia untuk repot datang. Kalau kita kan biasanya siapa yang butuh, ya saya ada di rumah jam sekian dan sekian, silakan datang. Ya, atau bahkan didikte nanti kita ketemu di restoran ini. Ya, Anda yang butuh. Ya, tapi tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru ya meminta silakan pilih tempat, nanti saya yang datang. Nanti beliau yang siap repot datang. Ya, pernah juga ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu memiliki utang. Utang itu sebenarnya utang dari ayah beliau, dan ayah beliau wafat. Sehingga beliau yang berkewajiban untuk melunasi hutang ayahnya. Tetapi beliau minta bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bicara sama pemberi piutang. Yang luar biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menyampaikan nanti Rasulullah yang datang ke rumahnya Jabir. Sudah Rasulullah yang mau bantu, sudah Rasulullah yang repot untuk mendatangi orang. Ya, inilah akhlak. Ya, inilah sebenarnya karakter kepemimpinan, sekaligus bagaimana Rasul berinteraksi sosial dengan bawahannya, dengan rakyatnya. Ya, bukan pasang wibawa tinggi-tinggi, ya, lalu kemudian merepotkan orang. Ya, karena pemimpin itu melayani, bukan justru dilayani. Ya, jadi seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi bisa dibilang beliau memang siapkan waktu, ya, Ustaz. Iya, beliau dan ini yang sangat menonjol sekali ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedisiplinannya dalam masalah waktu. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun sholat malam,
kapan sholat subuh, kemudian kapan waktu untuk umat, kapan waktu untuk keluarga. Itu kan sudah sangat disiplin sekali, mundhabit sekali. Iya, ini yang menjadi masalah di kita. Iya, waktu tidur kadang pola makan tidak teratur, pola tidur juga bermasalah. Waktunya kita harus tidur, kita begadang. Waktunya orang bangun sholat malam, kita baru tidur. Iya, pola pikir juga akhirnya tidak beres. Iya, kita terlalu banyak baperan, terlalu banyak memperhatikan ucapan dan perbuatan manusia. Akhirnya hidup kita juga kontraproduktif. Iya, padahal Rasulullah SAW itu sangat disiplin sekali, kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun, kapan waktunya sholat, itu kapan waktunya untuk keluarga, itu sudah terbagi dengan rapi dan biasanya itu konsisten. Iya, seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah, Ustaz, kan Ya. beliau ini membawa Islam, Ustaz, Ya. dan banyak penentangnya dari kaum kafir, Iya. non-muslim. Nah, ini bagaimana caranya beliau berinteraksi, Ustaz, sehingga kita lihat sekarang umat Islam besar, bahkan di daerah Arab itu sudah mayoritas Islam, Ustaz. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap memperlakukan mereka itu dengan baik. Tentu saja sesuai dengan konteks di mana Rasulullah berada saat itu dan waktu kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Terbukti misalnya pada peristiwa Fathu Makkah, ya saat pemimpin-pemimpin Quraisy itu berbaris di depan Ka'bah menunggu putusan hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah bertanya kepada mereka, kira-kira ini kalian mau diapakan? Iya, orang siapa? Rasulullah mereka mengatakan, pemimpin-pemimpin Quraisy ini mengatakan, engkau ini adalah saudara kami yang baik, ya putra dari keluarga kami yang orang baik juga. Maka Rasulullah, idhabu antum tulaqa, bubar semuanya karena semuanya sudah dimaafkan. Mereka saat itu belum masuk Islam, tetapi saat Rasulullah mampu membalas sikap mereka di masa lampau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru memaafkan. Bahkan bertanya, Ustaz. Bahkan bertanya, kalian ini mau diapakan? Ya, menurut kalian ini akan dihukum apa gitu? Ya, tapi mereka mengatakan engkau ini adalah saudara kami, karena memang kan mereka masih memiliki hubungan keluarga, sama-sama keturunan Quraisy, satu nenek moyang. Ya, Rasulullah mengatakan idhabu antum tulaqah. Justru karena itulah juga yang akhirnya membuat orang berbondong-bondong masuk Islam, karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada manusia siapapun itu kita tetap harus menjaga budi pekerti kita, etika kita. Dengan sesama muslim tentu saja itu sangat dituntut. Dengan non muslim itu bagian menjadi dakwah kita, ya, dakwah bil hal. Ya, jangan justru kemudian menjadi pembenaran untuk kita berbuat zolim. Berbuat zolim itu terlarang bagi siapapun dan untuk siapapun juga. Mau dia untuk orang Islam, mau untuk non muslim, kita tidak dibenarkan untuk berbuat zolim. Ya. Kadang mengatakan kan ia non muslim, Ustaz, ya bukan menjadi alasan kita bisa berbuat zolim ya, untuk orang yang non muslim. Kita tetap harus ya berbuat ihsan, berbuat baik. Ya itu tadi, itu bisa menjadi sarana dakwah ya, karena dakwah bil hal ya itu kadang lebih menyentuh daripada dakwah bil maqal. Betul, Ustaz. Iya, dengan perbuatan kita, dengan mungkin senyuman kita, bantuan kita, itu lebih mudah masuk ke hati mungkin daripada ucapan-ucapan kita. Tetapi ternyata hal kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Jadi seperti itu, perbuatan baik kita dan kezoliman itu tetap berlaku umum. Ya, tetap berlaku umum bagi semua manusia. Perbuatan baik kita bisa untuk semua manusia dan perbuatan buruk kita tidak boleh untuk siapapun juga. Iya, seperti itu. Bahkan perilaku kita, Ustaz, sebagai umat muslim itu cerminan awal. Iya. Bisa dibilang itu menjadi tameng pertama. Iya, betul. Karena akhlak kita itu sejatinya adalah ruang tamu kita. Ya, betul. Iya, akhlak kita itu adalah ruang tamu kita. Tingkah laku kita, tutur kata kita, itulah ruang tamu kita yang tamu lihat. Iya, adapun mungkin ibadah-ibadah mahdho kita, ritual kita, itu mungkin jadi dapur kita, jadi kamar kita, yang tidak semuanya mungkin orang akan lihat. Sholat malam kita, sholat duha kita, yang kebanyakannya Rasulullah lakukan di mana tadi? Di rumah. Iya. Tapi cerminan bagaimana seorang muslim itu, ruang tamunya itu adalah etikanya, bagaimana berinteraksi dengan
berinteraksi dengan orang lain. Etalasenya, ya etalasenya itu adalah akhlaknya. Ya kalau masalah sholat, ya orang non Muslim kan dia tidak paham apa itu sholat. Tapi yang orang paham itu kebaikan yang secara universal, tutur kata, penghormatan kepada orang lain, ya sikap bijak, ya dan pola-pola interaksi yang positif. Bagaimana implementasi Islam ini? Iya, implementasi Islam dalam wujud yang diterjemahkan dalam wujud yang nyata. Itulah etalasenya kan. Iya, adapun bacaan mungkin doa-doa kita, hafalan Quran kita, itu kalau dalam rumah itu mungkin jadi di dapur atau di kamar. Nggak etalase. Mungkin orang non muslim tidak paham apa sebenarnya yang dibaca. Iya, dia juga tidak paham apa itu sholat dan seterusnya. Tapi akhlak kita itulah yang mereka lihat. Ya. Mungkin kita dibatasi waktu. Oh ya, siap. Jadi kami tanyakan pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, Ustaz. Sebenarnya bagaimana gambaran singkat terkait dengan uswatun hasanah, Ustaz? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau betul-betul teladan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu indah akhlak dan fisiknya. Ya, itu dipersaksikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kami tidak pernah melihat syai'an sesuatu yang melebihi indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fisik beliau. Dan kata asisten Rasulullah Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Untuk masalah fisik ini kita tidak bisa ikuti. Iya, hidung kita ya sudah begini modelnya. Iya, warna kulit kita ya sudah begini. Iya, perut kita yang dalam Syama'il itu disebutkan dada, dan perut Rasulullah dada dan perut Rasulullah itu rata. Kalau kita mungkin agak buncit ya mungkin kita masih bisa usahakan untuk kesehatan ya. Ya, ala kuliah dari sisi fisik ya ini tidak dituntut kita untuk mengikuti bagaimana fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting untuk kita ikuti adalah itu tadi akhlaknya. Ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang, bagaimana tutur kata Rasulullah, bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semua ada dalam segala lini kehidupan kita. Hal yang sederhana saja. Sendal yang mana yang duluan kalau pakai sendal, yang mana duluan yang akan dibuka, itu kan semua ajaran-ajaran adab dan ajaran-ajaran bagaimana berbicara dengan orang, tatap ininya, hadapkan seluruh badan, ya bertutur kata yang bukan sakhab, ya bukan orang yang berteriak-teriak, tapi idza takallama asma', kalau Rasulullah berbicara itu perkataannya jelas, tidak dengan meninggikan suara, bukan juga orang yang pelan sampai orang selalu perlu mengulang apa tadi kita bilang. Iya, jadi memang sangat paripurna sekali akhlak beliau, dan inilah yang penting untuk kita teladan. Jangan malah sebaliknya, kita sibuk untuk fisik saja, tetapi sementara akhlak dan etika kita biarkan apa adanya. Ya, ini yang keliru. Ya, yang seharusnya fisik yang baik bagus, tetapi lebih dari itu semua bagaimana akhlak kita berhias dengan itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan. Ya, wa jazakum. Sudah bersama dengan kami hari ini, membagikan ilmu bersama kita dan pemirsa Ruas TV. Alhamdulillah kita berada di akhir acara kita. Insya Allah kita akan mengangkat lagi topik-topik yang menarik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.